Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 14 Juli hingga 20 Juli tahun 2024. Dengan bacaan kitab Sakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15 yang bertemakan bersama membangun bait Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang selalu baik, Bapa yang masih menganugerahkan kepada kami hingga saat ini nafas kehidupan, di dalamnya ada kesehatan, ada kekuatan, bahkan dengan pertolongan Tuhan, kami masih mampu untuk melanjutkan setiap aktivitas, pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami umat manusia. Dan di saat ini, ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu akan segera membaca, merenungkan, mempelajari bersama-sama tentang sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menyertai, sehingga setiap bagian bacaan firman yang akan kami baca, ini mampu untuk kami pahami, ini mampu untuk kami mengerti, bahkan Tuhan firman ini dapat memperlengkapi kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan, baik dalam pekerjaan, aktivitas dimanapun kami berada, firman ini ada dan melekat atas kami. Inilah yang menjadi doa kami, ini yang menjadi seruan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Baiklah, saat ini kita akan merenungkan bagian bacaan firman yang terdapat dalam Sakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Bersama-sama kita buka Sakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Bagian bacaan firman kita pada saat ini ada di bawah judul Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosia bin Yozadak, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema
tema perenungan kita pada saat ini ialah bersama membangun bait Tuhan. Saat bangsa Israel berada di Babel selama 70 tahun, umat hidup dalam penantian tentang akan datang pembebasan bagi mereka. Dan kerinduan itu dijawab Tuhan dengan jatuhnya Babel karena serangan Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Atas perintah Raja Kores, umat yang akan kembali ke Yerusalem dibagi menjadi 3 tahapan. Pemulangan pertama dipimpin oleh Zerubabel. Pemulangan kedua dipimpin oleh Nehemia, serta pemulangan ketiga dipimpin oleh Ezra. Bagian bacaan kita pada saat ini berkisah tentang pemulangan umat yang pertama di bawah pimpinan Zerubabel. Dalam kepulangan pertama ini, Zerubabel ditunjuk langsung oleh Raja Kores untuk membawa umat kembali ke Yerusalem, ditemani seorang imam yang bernama Yosua untuk membangun bait Tuhan. Namun ternyata dalam pembangunan kembali bait Tuhan, prosesnya tidak semudah yang diharapkan. Pembangunan bait Tuhan sempat terhenti selama 17 tahun. Dan umat mulai merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka karena bait Tuhan yang tidak kunjung selesai. Maka Tuhan mengutus Sakaria dan Hagai untuk mendorong umat agar pembangunan bait Tuhan dapat terselesaikan. Sakaria memerintahkan Zerubabel untuk pergi kepada Yosia bin Zefanya, Heldai, Tobia, dan juga Yedaya. Zerubabel diperintahkan ke sana untuk memungut persembahan dari mereka yang akan dipakai dalam melanjutkan pembangunan bait Tuhan. Dan bukan hanya untuk pembangunan bait Tuhan, tetapi emas dan perak yang telah dikumpulkan akan dibuat menjadi mahkota dan dipakaikan kepada imam besar Yosua. Mahkota ini adalah simbol dari kekuasaan dan kemuliaan. Memakaikan mahkota kepada Yosua adalah untuk penggabungan dari jabatan raja dan juga imam yang menjadi satu. Hal ini adalah berita penguatan tentang pemimpin agama dan pemerintahan yang dipakai Tuhan untuk melangsungkan pembangunan bait Tuhan dan perlahan-lahan memuliakan dan memulihkan keadaan. Dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan seperti ini. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ayatnya yang ke-13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tatanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Hal ini berbicara tentang nubuatan, tentang datangnya seorang Mesias yang akan memangku 2 jabatan, memangku 2 peran, dan peran ini akan menjadi satu. Ia adalah imam dan juga raja yang akan mendirikan bait Tuhan, sehingga hal ini memberi pengharapan bagi umat yang ada. Selanjutnya, nama Heldai, Tobia, Yedaya, dan Yosia bin Zefanya adalah nama-nama yang akan dikenang menjadi berkat serta bentuk penghargaan atas kontribusi pembangunan bait Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Allah.
Ini berbicara bukan hanya tentang orang Israel yang tersebar lalu kemudian terkumpul untuk membangun bait Tuhan, tetapi kepada segala bangsa, segala suku dan bahasa yang juga akan terus bekerja membangun bait Tuhan bersama. Bagian bacaan firman yang kita baca pada saat ini, dalam perenungan bersama membangun bait Tuhan, kita melihat bahwa begitu banyak komponen-komponen yang dipakai oleh Tuhan. Baik itu komponen dari pemerintah maupun dari seorang hamba atau pelayan Tuhan. Selanjutnya diperlukan kerjasama untuk saling mendukung dalam hal pembangunan kembali bait Tuhan. Dalam bagian bacaan firman yang kita baca pada saat ini juga, kita diajarkan dalam pembangunan kembali bait Tuhan. Berdoa, meminta petunjuk yang hanya berasal daripada Tuhan, merupakan sebuah komponen yang penting. Dengan berdoa, kemudian mendengarkan suara Tuhan, kita mampu untuk mengerti, kita mampu untuk memahami, bahkan kita mampu untuk menjalankan apa yang Tuhan berikan. Dalam membangun kembali bait Tuhan di zaman sekarang ini, mari bersama-sama sebagai umat Tuhan, baik itu sebagai seorang pimpinan maupun sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk mempersembahkan yang terbaik yang Tuhan. Kita juga diajarkan untuk bersama-sama membangun semangat. Kita diajarkan bersama-sama untuk saling menopang. Kita diajarkan bersama-sama untuk dapat berjalan seia sekata dalam tugas yang Tuhan berikan. Ketika mungkin dalam pembangunan bait Tuhan, ada persembahan-persembahan yang diberikan umat Tuhan demi untuk menunjang pembangunan bait Allah. Seperti bagian firman yang torang baca. Begitupun torang dalam torang kehidupan di zaman sekarang. Pembangunan kembali bait Tuhan membutuhkan topangan, dorongan, bahkan mungkin partisipasi dari kita sekalian sebagai bentuk persembahan demi terwujudnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir dari bagian bacaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita sekalian, umat yang menyatakan diri, umat yang menyatakan percaya kepada Tuhan. Pembangunan bait Tuhan, baik itu secara fisik, baik itu secara yang terlihat, baik apa yang nampak, itu pun mendorong untuk membangun bait Tuhan dalam pribadi. Bagaimana menjalin kehidupan bersama Tuhan, bahkan bagaimana juga hubungan kita yang akrab dengan Tuhan akan menjadikan umat kehidupan kita dalam pengaplikasian kita dimanapun kita dalam melakukan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan pertolongan
tuntunan yang hanya berasal daripada Tuhan. Ketika bagian bacaan firman yang telah kami baca dapat kami renungkan di saat ini, kami percaya Tuhan, firman ini akan menjadi terang dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman ini juga mampu untuk kami wujud nyatakan, mampu untuk kami aplikasikan dalam kehidupan, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan bersama dengan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berjemaat, bahkan juga dalam pelayanan kami. Firman ini mampu untuk terlihat. Bahkan kiranya Bapa, firman ini dapat memperlengkapi kami dalam pertumbuhan iman kami di dalam Engkau. Dari tempat ini juga kami mau meminta, kiranya Engkau yang akan selalu menjadi bagian yang pasti dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kehidupan kami hanya mau kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Amin.